Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang kodik yang berjudul Analisis Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK bagi penyandang disabilitas. Ada juga tim pengusulnya, yaitu Ketua tim kami, Joshua Krisyanto, anggotanya Muhammad Wali Faza, dan saya sendiri, Rivo Zinatan Trajuhak. Lalu ini lembar penyataan originalitas karya tulis ilmiah. Ini lembar pengesahan karya tulis ilmiahnya. Ini abstraknya. Abstraknya yaitu perkembangan teknologi informasi atau IT, khususnya di bidang internet dan perangkat telekomunikasi lainnya. Memang telah mengubah berbagai sendi kehidupan. Perkembangan ini pun dapat memberikan dampak yang positif bagi sebagian besar masyarakat yang mampu memanfaatkannya, termasuk para penyandang disabilitas. Di Indonesia, negara telah menegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 26 tentang penyandang disabilitas, yaitu hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Pasal tersebut menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki memiliki hak untuk berekspresi, mendapatkan informasi, dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses. Itu abstraknya. Lalu ini adalah abstrak yang berbahasa Inggris ya. Prakata. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nafas kehidupan sehingga kami bisa menyusun makalah mengenai peran IT dalam dunia disabilitas. Makalah ini dibuat sebagai salah satu tugas besar pada mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah. Di dalam makalah ini membahas mengenai peran IT yang diharapkan bisa mendukung penyandang disabilitas untuk terus aktif dan percaya diri terhadap perkembangan teknologi. Perlu diketahui, teknologi yang semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu tentu mampu memberikan banyak manfaat di era yang sekarang ini yang bisa memanfaatkan untuk para ahli-ahli dalam bidang IT untuk membantu memudahkan seorang disabilitas mengikuti kemajuan zaman. Selanjutnya ini daftar isinya. Selanjutnya bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Dalam kemajuan internet yang semakin canggih dan beragam fungsinya, manusia dituntut untuk mengembangkan serta memanfaatkan teknologi untuk beradaptasi dalam kelangsungan hidupnya. Disebabkan karena di era informasi ini banyaknya persaingan dalam kebutuhan informasi, namun di sisi lain manusia ada yang terlahir tidak sempurna. Tidak sempurna di sisi ini yang dimaksud disabilitas, disebabkan secara lahir maupun secara kecelakaan sebelumnya. Seperti contoh penyandang disabilitas. Padahal mereka juga berkebutuhan terhadap informasi yang ada. Informasi tersebut memenuhi kebutuhan informasi yang mereka inginkan. Tetapi, penyandang disabilitas ini mengalami keterbatasan dalam menyerap informasi yang ada. Sehingga diperlukan sebuah media atau alat bantu untuk memudahkan para penyandang disabilitas untuk mendapatkan informasi. Seperti halnya pada tunanetra. Penyandang tunanetra merupakan salah satu tipe anak berkebutuhan khusus yang mengacu pada hilangnya fungsi indera visualnya. Adanya keterbatasan visual bagi penyandang disabilitas tunanetra ini tentu juga menyebabkan keterbatasan pada media yang akan digunakan untuk menyerap berbagai informasi. Indonesia merupakan negara pengguna medsos yang paling aktif di Asia. Indonesia dari jumlah penduduknya memiliki yang paling aktif dalam menggunakan sosial media. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari latar belakang di atas, dapat disimpulkan suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK oleh penyandang disabilitas.
Bab 2. Tujuan dan manfaat. Tujuan karya ilmiah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan karya ini untuk mengungkapkan tentang A. Implementasi media internet pada penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi. Yang B. Peran IT dalam mendukung penyandang disabilitas. Selanjutnya, manfaat karya ilmiah. Adapun manfaat dari penulisan dari penelitian tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut. Yang A. Bisa memberikan inovasi yang baru mengenai topik yang diangkat. Yang B. Memanfaatkan berbagai media teknologi dan alat dan apapun di sekitar untuk mendukung anak penyandang disabilitas dalam memperoleh teknologi informasi. Yang C. Memberikan berbagai pengetahuan yang lebih kepada pembaca hasil tulisan secara luas tentang manfaat dari topik yang kita angkat. Bab 3 metodologinya. Yang A. Metodologi penelitian. Sebuah karya tulis ilmiah tentu saja menggunakan metode dan teknik tersendiri yang baik dalam penelitian, sehingga beberapa permasalahan yang akan disajikan bahan kajian atau pembahasan. Metodologi penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang akan digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mendeskripsikan hasil penelitian pada bab ini. Akan dibahas secara rinci dan mendalam mengenai langkah-langkah, prosedur, dan metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah yang berjudul Peran IT dalam Dunia Disabilitas. Yang B. Subjek penelitian. Subjek penelitian digunakan untuk memberikan penjelasan tentang yang akan diteliti. Adapun subjek penelitian ini adalah beberapa masyarakat penyandang disabilitas, di mana narasumber diharapkan dapat memberi informasi tentang bagaimana IT berperan dalam membantu mereka dalam mengakses berbagai informasi melalui media internet, melalui media dan teknologi. Instrumen penelitian. Sebelum melakukan penelitian, peneliti menyiapkan beberapa instrumen penelitian. Instrumen penelitian menurut Ari Kunto. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan selama penelitian. Sebelum melakukan penelitian, ke lapangan peneliti menyiapkan beberapa di antaranya pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan adanya panduan tersebut, peneliti akan lebih terarah dan fokus terhadap topik yang akan menjadi bahan pembahasan. Adapun instrumen yang akan digunakan pada penelitian kali ini di antara lain, yaitu ada 2, pedoman wawancara, pedoman observasi. Terus pengumpulan datanya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu suatu cara yang digunakan oleh suatu peneliti guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai penelitian yang dilakukan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu ada 5, yaitu wawancara, observasi, studi dokumentasi, studi literatur, dan teknik analisis data. Yang B. Tahap-tahap penelitian. Dalam melakukan penelitian terhadap beberapa tahapan, yaitu 1. Pra-penelitian. Pra-penelitian merupakan tahapan yang awal dilakukan dalam melakukan penelitian. Tahap pra-penelitian berfungsi untuk menyiapkan segala sesuatu sebelum melakukan penelitian. Adapun tahapnya sebagai berikut. Yang A. Menentukan topik penelitian. Yang B. Menentukan judul penelitian. Yang C. Menyiapkan perlengkapan penelitian. 2. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan setelah topik
Mohon maaf, dikarenakan saya menggunakan Minicam yang free, maka hanya dapat 10 menit saja. Dan saya lanjutkan lagi. Bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil pengumpulan data. Penelitian yang kami laksanakan berlangsung dari hari Kamis 12 November 2020 sampai dengan Kamis 19 November 2020, atau dilaksanakan selama 7 hari. Dengan panjang waktu penelitian yang berlangsung selama 7 hari tersebut, kami memperoleh beberapa sampel yang berjumlah 23 data, dan rata-rata sampel tersebut dari prasajarna. Dalam penelitian kami yaitu beberapa sebuah kuesioner ataupun survei. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pertanyaan. Yaitu analisis peranan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu ini persen-persenannya. Yang pertama, responden ini lebih banyak perempuan dengan 65,2% dan 38,8% laki-laki. Terus yang kedua itu rata-rata di daerah Tangerang dengan 13 orang atau 56,5%. Yang kedua ada di Jakarta dengan total 2, dan sisanya memiliki total 1. Yang ketiga, rata-rata berpendidikan seorang sarjana sebanyak 39,1%, mahasiswa sebanyak 30,4%, dan SMA sebanyak 30,4%. Yang keempat, rata-rata dari pertanyaan. Apakah Anda setuju jika teknologi informasi bisa membantu kepercayaan diri seseorang disabilitas untuk di dunia luar? Rata-rata jawabannya setuju dengan sebanyak 13 orang atau sebanyak 6,5%. Jawaban tidak setuju sebanyak 1 orang, 4,3%, dan jawaban sangat setuju sebanyak 9 orang, 39,1%. Selanjutnya yaitu pertanyaan, apakah diperlukan suatu mentor khusus dalam melatih penyandang disabilitas untuk memahami teknologi? Di sini jawaban sangat perlunya ada 15 orang dengan atau 65% atau 65,2%. Jawaban tidak perlunya sebanyak 2, 8,7%, dan jawaban perlunya sebanyak 6, 26,1%. Yang keenam, berikut tentang pertanyaan yang lain. Apakah teknologi informasi dalam dunia disabilitas mempermudah mereka mencari informasi? Rata-rata jawabannya itu betul, sebanyak 65,2%. Jawaban sangat betulnya sebanyak 43,5%, dan jawaban tidak betulnya sebanyak 0 atau tidak ada yang memilih. Dan selanjutnya, seberapa besar pengaruh teknologi informasi membantu seorang disabilitas dalam mengembalikan kepercayaan diri mereka? Di sini jawaban yang sangat berpengaruhnya sebanyak 52,2%, jawaban berpengaruhnya sebanyak 47,8%, dan jawaban tidak berpengaruhnya sebanyak 0. Selanjutnya, berikan alasan Anda pentingnya para penyandang disabilitas memahami teknologi informasi. Dari hasil keseluruhan data yang ada pada kuesioner itu, mereka dapat dinyatakan bahwa sebenarnya para penyandang disabilitas itu perlu memiliki pengetahuan akan teknologi informasi, karena dengan mereka mengetahui hal tersebut dapat memberikan mereka manfaat yang begitu banyak bagi diri mereka pribadi, sendiri, walaupun tetap memerlukan seorang ahli guna untuk mengajari tentang teknologi informasi ini. Bab 5, kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nyatanya banyak responden yang setuju pentingnya teknologi informasi bagi penyandang disabilitas.
Karena di satu sisi, teknologi informasi ini berguna bagi mereka baik untuk menaikkan rasa percaya diri, mendapatkan informasi yang mereka inginkan, dan membuat mereka berkembang seperti layaknya orang-orang normal yang lainnya. Karena sejatinya mereka mempunyai hak yang sama seperti orang normal ini. Oleh karena itu, peran teknologi informasi sangat penting bagi mereka walaupun mereka merupakan salah satu kaum minoritas yang ada di dunia ini. Saran, penulis juga tidak luput dari kesalahan baik dalam penulisan, penelitian, ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, sangat diharapkan penulis mendapatkan kritik ataupun saran yang membangun agar bisa lebih baik ke depannya lagi. Dari segi penulisan ataupun penelitiannya. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Ucapan terima kasih. Daftar pustakanya. Dan ini yang tadi lampirannya. Ya, jadi terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.